Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang Creative Play Curriculum. Selamat menyaksikan. Creative Play Curriculum adalah pendekatan pendidikan yang inovatif untuk anak usia dini. Histori dan pengaruh teoritis beberapa tokoh penting yang menjadi dasar pengembangan kurikulum ini. Yang pertama ada Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Anak Usia Dini, menekankan pentingnya bermain dalam pembelajaran anak, memperkenalkan konsep kindergarten. Yang kedua ada Maria Montessori pada 1870 sampai 1952. Mengembangkan metode yang berfokus pada pembelajaran mandiri, menekankan eksplorasi dan permainan. Yang ketiga ada Jean Piaget 1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif yang berpengaruh, memperkenalkan tahapan-tahapan pengembangan anak. Yang keempat ada Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Menekankan pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran, memperkenalkan konsep zona of proximal development atau ZPD. Yang kelima ada Erik Erikson pada 1902 sampai 1994. Teori perkembangan psikososial membantu memahami perkembangan emosional dan sosial anak. Yang ketujuh ada Howard Gardner pada tahun 1943 sampai sekarang, yaitu teori kecerdasan majemuk. Pengembangan model kreatif kurikulum. Model Creative Play Curriculum dikembangkan sebagai pendekatan holistik yang menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai teori perkembangan, yaitu yang pertama ada fokus pada menciptakan lingkungan yang kaya akan permainan kreatif. Yang kedua ada mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak. Yang ketiga ada menekankan pendidikan progresif dipengaruhi dari tokoh seperti John Dewey. Yang keempat ada pentingnya pengalaman langsung dan belajar melalui melakukan. Yang kelima ada pengembangan alat dan bahan permainan yang inovatif. Yang keenam ada metode pembelajaran yang mendukung kebebasan bereksplorasi dan kreativitas anak. Dalam Creative Play Curriculum, proses pembelajaran dibagi menjadi beberapa sentra yang berbeda. Masing-masing sentra memiliki fokus dan tujuan pembelajaran tersendiri. Yang pertama ada sentra balok. Di sini anak-anak belajar tentang konsep matematika, fisika, dan keterampilan pemecahan masalah melalui bermain dengan balok. Yang kedua ada sentra bermain drama. Anak-anak mengembangkan kreativitas, bahasa, dan keterampilan sosial melalui permainan peran atau bermain peran. Yang ketiga ada sentra seni. Fokus pada pengembangan kreativitas dan ekspresi diri melalui berbagai kegiatan seni. Yang keempat ada sentra main dan permainan yang mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan motorik melalui berbagai jenis permainan. Yang kelima ada sentra memasak. Anak-anak belajar tentang nutrisi, pengukuran, dan kerjasama melalui kegiatan memasak sederhana. Yang keenam ada sentra perpustakaan, mengembangkan minat baca dan keterampilan bahasa. Yang ketujuh ada sentra komputer, memperkenalkan teknologi dan mengembangkan keterampilan digital dasar. Yang kedelapan ada sentra pasir dan air. Anak-anak belajar tentang konsep sains dan matematika melalui eksplorasi sensori. Yang kesembilan ada sentra outdoor, mengembangkan keterampilan motorik kasar dan kesadaran lingkungan melalui kegiatan di luar ruangan. Yang kesepuluh ada sentra musik dan gerak,
fokus pada pengembangan keterampilan musikal, koordinasi, dan ekspresi diri. Yang ke-11 ada sentra di discovery atau mendorong rasa ingin tahu dan keterampilan observasi melalui kegiatan eksplorasi dan penemuan. Pelopor kreatif play kurikulum. Dasar-dasar kreatif kurikulum. Yang pertama ada Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan. Yang kedua ada Erikson, yaitu teori tahap perkembangan psikososial. Yang ketiga ada Jean Piaget, yaitu teori perkembangan kognitif. Yang keempat ada Lev Vygotsky, yaitu teori sosial kognitif. Yang kelima ada Howard Gardner, yaitu teori kecerdasan majemuk. Yang keenam ada Sarah Similansky, yaitu bermain dan perkembangan anak. Kreatif play kurikulum dan perkembangan anak usia dini. Tujuan perkembangan. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek bahasa, yang ketiga aspek fisik, yang keempat ada aspek sosial emosional. Kira-kira apa ya definisi dari kreatif play kurikulum? Definisinya yaitu kurikulum yang dirancang untuk mendorong perkembangan anak secara holistik yang dipimpin oleh guru dan berpusat pada 11 bidang minat, yaitu balok, permainan drama, mainan dan permainan, seni, perpustakaan, penemuan, pasir dan air, musik dan gerakan, memasak, komputer, serta di luar ruangan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip dasar kreatif kurikulum, yaitu ada 5. Yang pertama, interaksi dan hubungan positif dengan orang dewasa. Yang kedua, kompetensi sosial adalah faktor penting untuk keberhasilan sekolah. Yang ketiga, lingkungan fisik mempengaruhi kualitas interaksi pembelajaran. Yang keempat, lingkungan sekolah dan keluarga mendorong perkembangan dan pembelajaran pada anak. Dan selanjutnya yaitu Creative Play Curriculum Framework, yaitu ada 5 cabang. Yang pertama, How Children Develop and Learning, yang artinya cara anak berkembang dan juga belajar. Yang kedua, The Learning Environment, yang artinya lingkungan belajar. Yang ketiga, What Children Learning, yang artinya apa yang dipelajari oleh anak-anak. Yang keempat, The Teacher Role, yaitu peran guru. Dan juga yang terakhir, The Family Role, yang artinya peran dari keluarga. The Teachers and Families Role. Peran guru mengamati anak dengan cermat. Rencanakan kebutuhan anak, masing-masing anak serta kebutuhan seluruh kelompok dan kelompok kecil anak. Membantu pembelajaran anak dengan menggunakan berbagai teknik pengajaran. Menilai kemajuan anak. Peran orang tua, rumah dan sekolah adalah dua dunia terpenting bagi anak. Jika rumah dan sekolah terhubung dengan cara yang positif dan saling menghormati anak-anak agar merasa aman. Goals mempersiapkan anak-anak untuk kesuksesan sekolah dan kehidupan di masa depan. Goals mempersiapkan anak-anak untuk kesuksesan sekolah dan kehidupan di masa depan. Pendekatan holistik Indonesia dan mancanegara. Kreatif Play Kurikulum mendukung perkembangan anak secara holistik, termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dan hambatan, yang dimana ketersediaan sumber daya yang di Indonesia, keterbatasan akses terhadap alat permainan edukatif dan bahan belajar yang berkualitas di daerah yang terpencil. Selanjutnya ada ketersediaan sumber daya yang ada di mancanegara, yaitu memiliki sumber daya yang tersedia namun kurangnya akses dalam pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya yaitu ada pelatihan dan kualitas guru di Indonesia, yang dimana keterbatasan pelatihan guru dalam pembelajaran kreatif dan bermain. Selanjutnya yaitu pelatihan dan kualitas guru di mancanegara, yang dimana banyak guru belum memiliki pelatihan khusus dalam metode pembelajaran kreatif dan bermain. Di beberapa negara meskipun pelatihan tersedia, adaptasi dan penerapan metode ini oleh semua guru masih menjadi tantangan. Keterbatasan ini menyebabkan variasi dalam kualitas penerapan kurikulum. Selanjutnya yaitu peluang. Peluang yang ada di Indonesia yaitu meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini yang menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang ada di mancanegara yaitu memberikan
negara peluang untuk memimpin dalam pendidikan holistik dan inovatif. Keberhasilan implementasi dapat menjadi model global, meningkatkan standar pendidikan anak usia dini secara internasional, dan mendorong adopsi pendekatan berbasis permainan untuk perkembangan anak yang lebih. Kelebihan pembelajaran yang menyenangkan Indonesia dan mancanegara. Model ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi anak-anak, sehingga mendapatkan motivasi dan minat belajar. Pengembangan kreativitas dan inovasi. Indonesia dan mancanegara, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui berbagai aktivitas bermain yang terstruktur dan bebas. Selanjutnya, kelemahan kualitas dalam penilaian Indonesia dan mancanegara, tantangan dalam mengevaluasi perkembangan anak dengan metode yang lebih kualitatif dan dibandingkan dengan penilaian standar yang kuantitatif. Indonesia dan mancanegara kesulitan dalam memastikan konsistensi penerapan metode ini di berbagai sekolah dan daerah, terutama di wilayah yang memiliki beragam latar belakang budaya dan ekonomi.